wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini ada yang sudah tahu apa itu berbakti kepada kedua orang tua? Dalam bahasa Arab biasanya sering disebut dengan apa? Ada yang tahu? Silakan ya. Biasanya disebut dengan biru walidain. Ya, benar. Nah, biasanya kita kenal berbakti kepada kedua orang tua itu dengan birrul walidain. Di mana bir artinya itu kebaikan dan walidain itu kedua orang tua. Oke. Memang kita sangat penting untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di sini ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Apakah ada yang sudah tahu apa sih hadis yang berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua? Ada. Sepertinya pada saat kita membagikan hafalan kemarin, hafalan hadis itu ada di sana salah satunya itu hadis tentang berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin ada yang bisa membacakan? Ada? Oke, silakan Rani. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang mana itu dari Abu Hurairah yang tidak salah kalau artinya itu, ya Rasulullah, siapakah yang berhak untuk aku patuhi? Dan Rasulullah menjawab, orang yang pertama itu yaitu ibumu. Dan orang itu bertanya lagi, sesudah ibu siapa lagi? Jawabnya ibunya lagi. Sampai ketiga kali Rasulullah menjawab ibumu. Lalu keempat kalinya orang itu tanya lagi, sudah itu siapa lagi ya Rasulullah? Jawabnya yaitu baru ayahmu. Nah, di situ bisa kita ketahui kalau hadis tersebut menjelaskan tentang berbakti kepada ibu dan ayah. Ini itu saja. Terima kasih kepada Randi. Itu mungkin sedikit sekilas tentang hadis itu, isinya seperti disampaikan teman kita Randi tadi, bahwa itu di sana terdapat perintah untuk berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, di situ sedikit diluruskan bahwa ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah itu mengatakan bahwa siapakah orang yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik? Kan kalau di bidang ini banyak ya, pasti banyak orang-orang yang mungkin kita merasa beliau itu lebih tua atau mungkin beliau itu guru kita. Nah, tapi di sini tuh nanya siapa sih yang paling berhak gitu? Siapa sih yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik? Nah, Rasulullah tuh menjawab kalau misalkan ibumu dan ayahmu. Nah, di situ mengisyaratkan kepada kita bahwa pertama kita tuh harus memuliakan ibu kita. 3 kali disebutkan bahwa kita harus menghormati dan mengasihi ibu kita. Selama 3 kali disebutkan, itu tandanya ibu kita itu merupakan orang pertama setelah Allah, orang pertama yang harus kita patuhi dengan baik. Oke, dari penjelasan sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Ada? Randi, Santi, Sarto, Cecilia, sudah jelas? Ya, cukup. Oke, dari sedikit penjelasan sampai di sini, apakah ada yang masih perlu ditanyakan atau yang jelas? Oke, salam, silakan duduk. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sally, ada yang ditanyakan? Belum, Ibu. Teman-teman yang lain, ada yang ditanyakan? Di sini bertanya, Bu. Oke, silakan Randi. Sini, Bu, tadi kan Ibu menjelaskan kalau ibu itu disebut 3 kali yang disebutkan. Nah, kalau boleh tahu alasannya itu apa ya, Bu? Oke, jadi teman kita Randi ini nanya kalau misalkan kenapa sih disebutin 3 kali ini dalam hadis? Kalau ibu tuh 3 kali dan ayah cuma 1 kali. Apakah di sini ada yang bisa menjawab? Tidak. Saya, Bu. Oke, silakan Cecilia. Menurut pandangan saya, itu kan di sana disebutkan 3 kali untuk ibu kan. Nah, di sana menurut saya yang pertama yaitu karena ibulah yang mengandung kita selama 9 bulan. Yang kedua yaitu karena ibulah yang melahirkan kita. Yang ketiga itu karena ibu yang menyusui kita sehingga umur 2 tahun. Mungkin itu sih. Oke, itu jawaban dari Cecil. Apakah yang lain ada yang ingin menambahkan? Tidak. Oke, tadi pertanyaan dari Rani sudah dijawab sedikit oleh Cecilia. Mungkin sudah cukup jelas, tapi saya sedikit menambahkan
bahwa kenapa sih alasannya ibu itu disebutkan sampai 3 kali, sedangkan ayah cuma 1 kali. Karena yang kita tahu pengorbanan ibu, kalau kita lihat kita pikir secara logika juga pasti lebih besar daripada ayah. Bukan berarti menyepelekan atau merendahkan ayahnya, enggak. Tapi memang pertama dari ibu mengandung tuh bawa itu seberat itu kan, kadang naik sampai 10 kilo dan badan ibu-ibu tuh kan, atau 20 kilo sampai seberat apa tuh bawanya kan. Terus itu melahirkan tuh taruhannya nyawa, masya Allah. Pasti mungkin bapak-bapak tuh gak bakalan tahu kayak gitu gimana rasa sakitnya gitu ya. Masya Allah, bertarung cuma demi anaknya, bapaknya juga kan, anak ayah dan ibunya gitu. Terus menyusui, banyak sekali apa tuh namanya problem-problem saat ibu menyusui. Ada yang sampai kayak apa ya, jadinya kena baby blues ya, kena baby blues karena kayak merasa tuh kayak kenapa anaknya gini, kenapa anaknya gitu. Itu tuh kena ke mental juga gitu. Nah itu tuh merupakan sebuah pengorbanan seorang ibu. Terus merawatnya sampai dia besar, ngajarin jalan, ngajarin bicara gitu. Terus juga yang telah membesarkan merawat kita sampai saat ini. Jadi peringatan untuk kita semua. Tolong diingat kalau misalkan ibu kita kan yang ngajarin kita jalan, ibu kita juga yang ngajarin kita bicara. Jangan sampai kita tuh disekolahkan tinggi-tinggi sama orang tua kita, biar kita jadi orang sukses, jadi orang yang berilmu gitu. Tapi jangan sampai omongan kita ini sampai kayak seolah-olah karena kita berilmu nih kayak merendahkan orang tua kita deh, jangan kayak gitu. Karena mungkin orang tua kita nggak berpendidikan, kurang berpendidikan ya, bukan nggak berpendidikan. Jadi kayak kita kesannya ya apaan sih bapak tuh nggak tahu aja kayak gini, apaan sih ibu nggak tahu aja zaman sekarang kan gini. Jadi jangan sampai seperti itu, oke ya. Oke, jadi mungkin salah satunya alasan kenapa ibu yang disebutkan 3 kali, karena kita lihat sebesar itu pengorbanan seorang ibu gitu. Mungkin itu ya nanti. Oke, jadi dari tadi ini kita kan ngomongin tentang hadis berbakti kepada kedua orang tua. Tapi kita tuh kayaknya belum ada nih tadi yang menyebutkan tentang bunyi hadisnya itu seperti apa. Oke, jadi hadis ini tuh diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bunyinya itu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma abuka rawahu Muslim. Kayak yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah datang seseorang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, siapakah orang yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik? Kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Kemudian orang itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian seseorang itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu seseorang itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ayahmu. Hadis riwayat Muslim tadi. Lalu bagaimana sih bentuk kita sebagai seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua kita? Mungkin ada orang tuanya yang qadarullah sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Jadi ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Pertama, untuk berbakti kepada kedua orang tua kita saat masih hidup dan saat sudah meninggal. Yang pertama itu saat masih hidup. Gimana kira-kira caranya? Cara berbakti kepada kedua orang tua kita saat masih hidup. Oke, jadi ada beberapa bentuk kita untuk birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Yang pertama tentunya dengan menghormati beliau, kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Berbuat baik kepada ayah dan ibu kita dengan menghormatinya, menjalankan saran-sarannya, menjalankan perintahnya, membantunya apabila orang tua kita membutuhkan bantuan kita. Terus menghormati kedua orang tua kita sebagai bentuk rasa terima kasih kita karena telah dibesarkan, telah dididik, telah diasuh sampai dengan sekarang ini. Itu tentunya tidak akan bisa terjadi sampai kita sekarang duduk di sini. Itu semua pasti berkat perjuangan kedua orang tua kita. Terus selanjutnya membantu orang tua kita dengan baik secara fisik maupun
secara material. Kalau secara fisik, mungkin kalau kita sekarang mungkin belum bisa membantu secara material atau secara materi, mungkin hanya kita bisa membantu secara fisik, dan mungkin bentuk kita, cara kita membantu orang tua kita mungkin dengan belajar dengan baik di sini. Jadi jangan cuma kayak kuliah pulang nggak dapat apa-apa. Jadi mungkin bentuk orang tua kita senang tuh misalkan nanti kita wisuda, anaknya wisuda, hadir wisuda tuh masya Allah bangganya pasti orang tua kita tuh. Terus selanjutnya itu dengan mendoakan orang tua kita. Nah jadi doa apa tuh kepada orang tua, ada yang hafal? Ya. Semoga Allah senantiasa memberikan orang tua kita kemudahan dalam setiap urusan beliau, dan semoga Allah selalu mengasihi, seperti artinya itu semoga Allah mengasihi orang tua kita sebagaimana orang tua kita telah mengasihi kita di waktu kecil. Oke, yang terakhir mungkin untuk orang tua kita yang sudah tidak membersamai kita untuk saat ini, mungkin yang bisa kita lakukan pertama mendoakan, tentunya mendoakan, memohon ampun atas dosa-dosa kedua orang tua kita. Sebagai seorang manusia tentunya orang tua kita juga tidak akan terlepas dari dosa. Terus juga sering-sering bersedekah atas nama kedua orang tua kita yang sudah tidak membersamai kita lagi, menjalin hubungan baik dengan karib kerabat, orang-orang terdekat yang mungkin dulunya akrab sama orang tua kita. Mungkin itu yang hal yang bisa kita lakukan sebagai seorang anak untuk bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita. Oke, boleh kita doakan sama-sama orang tua kita dengan penuh kekhusyukan ya teman-teman. Oke, silakan coba dibaca sama-sama. Wahid innani falata. Oke, mungkin hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Mungkin sudah jelas materi kita hari ini mengenai berbakti kepada kedua orang tua kita. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga bisa diambil pelajaran dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, mohon maaf atas kesalahan kata. Terus peringatan untuk teman-teman mungkin yang masih belum memperhatikan, boleh nanti kalau misalkan guru lain ataupun ada yang sedang berbicara di depan, boleh untuk diperhatikan ya, karena itu salah satu adab kita duduk di majelis. Oke? Bisa dipahami semuanya? Oke, maaf, sekali lagi maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.